Sejarah pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila. Pengusulan, perumusan, dan pengesahan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami beberapa perubahan. Menurut Habibie dalam pidato 1 Juni 2011, perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI mengalami banyak tantangan berupa amnesia sejarah. Melalui metode induktif dan merumusan Pancasila, Soekarno telah mengamati sejarah perkembangan Indonesia. Pengalaman politiknya sebagai tokoh pergerakan nasional serta menghasilkan suatu pemikiran yang memiliki ciri eklektis konfrontasi, artinya menurut Nathanagose suatu sintetis dari berbagai pandangan yang berbeda namun disatu padukan untuk suatu tujuan yang mulia. B. Sejarah muncul dan berkembangnya rasa kebangsaan. Menurut sejarawan Sartono Kartodjo dalam kolonialisme dan nasionalisme di Indonesia tahun 1967, rasa kebangsaan Indonesia dimulai dari perjuangan Kartini menghendaki emansipasi perempuan. Kesadaran untuk menyatukan bangsa dan bahasa negara Indonesia telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Jaya, Jong Java, Jong Klebes, Jong Sumatera, kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dan selanjutnya pada bagian C, pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah. Beberapa alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa atau disebut sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian bangsa Indonesia sendiri sudah terbentuk sejak lama, sehingga sejarah mencatat kejayaan di zaman Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan lain-lain yang memperlihatkan keunggulan peradaban di masa itu. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, memiliki arti yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dan yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan Van Saagi. Dan yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat.